Gelombang protes pelajar SMA yang tidak lulus ujian nasional menggugah hati nurani Happy Salma. Karenanya pemain sinetron ini bergabung dengan gerakan Mahardika untuk meneriakkan rasa keprihatinan akan nasib siswa-siswi yang tidak lulus, serta memprotes sistem pendidikan nasional yang kurang efektif. Rasa keprihatinan Happy tidak main-main. Buktinya dia menggunakan aksesnya ke media massa agar suara gerakan Mahardika semakin lantang terdengar. Selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tidak ada yang memanas-manasi. Pemirsa, sekarang kuis Gospot berhadiah 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Hadiahnya dipersembahkan oleh Koran Sindo. Kalau Anda mau hadiahnya seperti biasa, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288 dengan tarif Rp2.000 per SMS. Jadi simak terus beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Ibunda Firda Kusler kena tipu sebesar 10 juta rupiah oleh oknum yang mengaku sebagai aparat kepolisian. Pasangan kekasih yang sudah berpacaran 7 tahun lamanya, Cornelia Agatha dan Sony Lalwani, diam-diam telah menikah di Hong Kong. Happy Salma menyatakan sikapnya anak-anak SMA masa kini dijadikan kelinci percobaan oleh pemerintah. Di musim liburan ini, Alika malah sibuk bekerja. Dan Syahrul Gunawan kewalahan memimpin 2 rombongan jemaah yang akan beribadah umroh. Pemirsa, Firda Kusler histeris begitu mendengar berita bahwa ayahandanya meninggal dunia. Langsung saja Firda bergegas ke rumah orang tuanya. Kepanikan Firda berubah jadi amarah saat mengetahui bahwa berita duka tersebut sengaja dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menipu ibunda Firda. Apa sebenarnya motivasi sang penipu? Simak beritanya di Gospot yang berikut ini. Cara-cara penipuan kian beragam macamnya. Kalau dulu sempat marak kejahatan penipuan dengan menghipnotis korbannya, kini muncul modus penipuan lewat telepon. Adalah Lili Sunayati, ibunda Firda Kusler yang nyaris tertipu oleh oknum yang memintanya mentransfer uang sebesar 10 juta rupiah untuk biaya suaminya yang kabarnya meninggal ditabrak truk. Sebelumnya waktu saya dapat kabar gitu saya udah langsung teriak aja, nangis gitu, saya nggak bisa ngomong apa-apa, tapi anak-anak tuh yang, "Mama kenapa? Mama ada apa?" "Enggak, pokoknya kita mesti kenin," gitu. "Mama kenapa? Ada apa?" Gitu loh, ya mereka, eee, ada sesuatu tapi dia nggak mikir ada yang meninggal gitu. Tapi pas saya bilang gini, "Udah, nggak apa-apa, kamu tahu nggak sih kalau misalnya, Aki meninggal gitu, barusan kabarnya begini." Mereka yang histeris kenceng, itu yang bikin saya naik mobil udah kayak mau terbang gitu, yang udah nggak kenal rem. Waktu itu Halil Ahmad, ayah Firda, memang sedang berada di luar rumah bersama seorang tetangganya tanpa memberitahu ibunda Firda. Kemudian Ibu Lili menghubungi telepon genggam suaminya yang saat itu tidak aktif. Dalam kondisi panik, Ibu Lili Sunayati menghubungi anak-anaknya serta para tetangga. Syukurlah penipuan berhasil digagalkan meski sempat menimbulkan histeria Firda dan keluarga. Mama tuh nggak tahu kalau misalnya ternyata yang papa tadi tuh pergi, sama salah satu tetangga gitu, yang keluarganya juga nelpon gitu kan, "Lagi di mana?" Gitu, terus dia ngasih tahu, "Pak Halil meninggal," gitu kali ya, yang gitu, di ruang jenazah. Nah, terusnya kebetulan yang terima itu yang lagi jalan sama papa gitu, "Loh enggak, Pak Halil baik-baik aja," gitu, "ini lagi sama saya," gitu. Mengapa awalnya Ibunda Firda begitu percaya pada si penipu? Jawabannya terletak pada telepon seluler milik ayahanda Firda. Si penipu yang berkedok aparat kepolisian meminta Bapak Halil Ahmad untuk mematikan telepon genggamnya karena sedang diadakan razia narkoba. Itu bahwa dia menceritakan bahwa Si polisinya ngomong ini jaringan narkoba ini sedang melacak telepon-telepon dan termasuk bapak punya telepon, termasuk jaringannya katanya. Jadi harap matikan, kami akan melacak dulu alasannya. Nah, saya diantara percaya dan tidak kan. Bapak kan pergi dengan temennya Pak Edi. Dia bisa tahu kalau Pak Edi luka parah, kalau Bapak sudah ada di kamar jenazah. Ya kok bisa tahu gitu, nama Bapak gitu kan, nama temennya Bapak, kok bisa tahu gitu loh. Itu yang saya
Iya. Cuman begitu yang kedua telepon minta transfer, saya agak ragu. Kebetulan mama di rumah sendiri, jadi nggak bisa nyuruh orang untuk transfer, dan mama dalam keadaan panik juga. Untungnya nggak ini Pak, maksudnya panik gitu, udah nangis. Jadi dia nggak ngomong menjelaskan bahwa ini minta transfer ke anak-anaknya, tuh nggak ngasih tahu. Coba kalau misalnya dia ngasih tahu ke saya kan saya yang transfer pasti. Selalu ada hikmah di balik suatu kejadian. Hikmah itu dirasakan juga oleh Firda Kusler. Buat saya tuh ada hikmahnya, mungkin saya harus lebih sering ketemu sama papa gitu, harus lebih sekarang lebih ada perhatian, saya harus lebih sayang. Yang biasanya saya kadang-kadang saya kalau misalnya bangun tidur di telepon sama papa tuh yang suka marah-marah, akhirnya yang jadi ya deh kalau saya mau ketemu hayu, kayaknya hikmahnya itu gitu loh. Saya ya jadi ada baiknya juga gitu, supaya kejadian ini tidak terjadi lagi ya buat yang lainnya ya, buat orang-orang lain, teman-teman juga. Jadi, setelah ini kita mau melacak dari nomor handphone, terus, kita juga mungkin mau minta dari, Telkom gitu, kita minta incoming call, kan mereka suka ada print out-nya, kita mau ngecek itu. Kalau misalnya emang di wartel pun, saya wartelnya di mana kan itu juga kita bisa, lacak gitu. Pemirsa, Happy Salma sangat prihatin dengan nasib siswa-siswi SMU yang tidak lulus ujian nasional. Padahal termasuk diantaranya siswa yang pandai. Karena itulah Happy menyatukan barisan dengan gerakan Mahardika untuk memprotes kebijakan Depdiknas soal metode kelulusan melalui ujian nasional. Lulus sekolah adalah hadiah terindah yang diterima penyanyi cilik Alika dalam musim liburan sekolah kali ini. Itu artinya ia bisa bersenang-senang setelah ujian. Tapi pemirsa, nyatanya tidak, karena Alika harus memenuhi jadwal promoto tour. Dan apakah Alika kesal? Tapi sebelumnya pemirsa, kita simak dulu berita dari Happy Salma yang berikut ini. Gelombang protes pelajar SMA yang tidak lulus ujian nasional menggugah hati nurani Happy Salma. Karenanya pemain sinetron ini bergabung dengan gerakan Mahardika untuk meneriakkan rasa keprihatinan akan nasib siswa-siswi yang tidak lulus, serta memprotes sistem pendidikan nasional yang kurang efektif. Rasa keprihatinan Happy tidak main-main. Buktinya dia menggunakan aksesnya ke media massa agar suara gerakan Mahardika semakin lantang terdengar dan menyebar luas ke masyarakat. Anak-anak sekarang tuh kayaknya jadi bener-bener kelinci percobaan. Tahun ini nggak bagus, ya udah deh tahun depan dibenerin. Itu kan masa depan orang, bukan main-main gitu loh. Aku sedih banget. Saya aja dulu lagi SMA, SMA tuh pasti kalau mau ujian itu udah bukan stres lagi ya. Saya tuh sempat puasa dulu, takut nggak lulus kan, takut nilainya jelek. Dan stres banget, stresnya minta ampun gitu loh. Nah, kalau kita udah bekerja keras, terus udah gitu kita nggak lulus, maksudnya cuma karena 3 mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika, itu pasti kecewanya seperti apa gitu loh. Menurut peraturan Departemen Pendidikan Nasional, siswa SMA yang tidak lulus ujian nasional bisa mendapat kelulusan dengan mengikuti ujian paket B atau C. Sekali lagi, Happy tidak melihat efektivitas metode tersebut. Maksudnya, oh ya pemerintah oke gitu, dia memberikan sistem, tapi tetap guru yang menilai. Kalau menurut aku gitu diserahin, karena kalau ada paket C segala macam, masa ijazahnya dari kelurahan kan? Kayaknya aneh banget gitu. Tiba-tiba saja artis terlibat dalam kegiatan sosial pendidikan. Sebelumnya ada Sofia Lacuba yang dengan sukarela berdemo di bawah terik matahari. Bagaimana dengan Happy? Ada motivasi apa di balik kegiatan ini? Kalau yang gini kan itu tergeraknya hati nurani aja. Karena saya nggak dapat apa-apa dari sini. Apa dapat apa? Uang nggak. Ngeluarin uang mungkin iya gitu. Maksudnya untuk ongkos, untuk apa, tahu sampai kapan, dan aksinya untuk yang berikutnya lagi juga saya belum pasti. Yang pasti saya cuma pengen menyuarakan hati saya aja dan teman-teman yang lain. Penyanyi cilik Alika tidak perlu bermuram durja di saat liburan sekolah tiba. Alika yang duduk di bangku kelas 6 SD bisa berlibur dengan tenang karena telah lulus ujian. Sayangnya Alika belum melihat nilai di raportnya. Belum ngambil rapot. Sebenarnya tanggal 1 Juli kemarin, cuma gara-gara aku lagi promotor di Bandung, jadi aku nggak sempat ngambil.
Keponakan Alia Rohali ini harus memenuhi jadwal promotur album perdananya sehingga dia tidak sepenuhnya bisa menikmati liburan. Alika tidak lantas bersedih karena saudara sepupu dan teman dekatnya juga ikut menemaninya bekerja sebagai penari latar. Enggak, soalnya kan aku promonya sama penari-penarinya kan sama teman-teman aku semuanya. Jadi aku masih tetap bisa liburan tapi sambil promotor tapi bisa sambil main juga sama teman-teman.